Berarti ini nggak cuma untuk TKW SPSK aja kan, untuk semua negara juga sama kan? Betul sekali, tidak hanya untuk SPSK, tetapi untuk semua CPMI yang mau bekerja ke luar negeri. Catatan juga mas, di dalam negeri juga bisa. Oh oke. Ini diwajibkan. Jadi kadang kan mau melamar pasti akan ditanya jadi siap kerja. Iya benar-benar. Kemarin soalnya ada yang nanya, Mas kalau laki-laki pengen diproses ke Arab Saudi itu prosesnya bagaimana sih gitu ya? Aku bilang hubungin aja timku yang di Jakarta, ya salah satunya siapin ID siap kerja ini ya. Betul, betul sekali. Berarti untuk yang misalnya calling visa laki-laki bisa kan diproses juga di sini? Sangat bisa mas, sangat bisa. Dokumen hampir sama semuanya. Bila akhir itu ID siap kerja, karena ini ID siap kerja ini terintegrasi dengan Disnaker daerah, terintegrasi dengan Kemenaker, terintegrasi dengan PT yang memproses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga sehat semua ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya masih ada di Jakarta, tepatnya di Hotel Uswah. Buat teman-teman yang pernah kesini waktu zaman-zamannya Corona, ini juga lumayan banget ya. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol, aku akan ngobrol-ngobrol sama Pak Ridwan, salah satu tim saya yang ada di Jakarta. Kebetulan stay di sini, jadi kita akan tanya-tanya aja seputar masalah TKI. Jadi sekarang ini di Hotel Huswa ya, buat teman-teman ya mungkin sebagian besar udah pernah kesini yang diurusin sama timnya Pak Ridwan. Kita langsung aja masuk. Buat teman-teman yang mungkin kangen dengan suasana Hotel Huswa, jadi masih sama seperti yang dulu. Oh, ini ketemu Pak Ridwan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Lagi ngapain ini? Kebetulan saya sekarang lagi input data yang paling terpenting, yaitu ID siap kerja. Iya, menarik. Saya boleh ngintip nggak? Boleh, silakan Mas. Silakan. Jadi ini ngapain aja Pak? Jadi ID siap kerja ini Mas, ini akun setiap semua tenaga kerja Indonesia, CPMI yang mau berangkat ke luar negeri atau yang melamar di dalam negeri, terutama yang ke luar negeri, wajib mempunyai namanya ID siap kerja. Begitu. Begini Mas, ID siap kerja ini kan semuanya jadi komplit semua Mas. Dari mulai biodata kita, ya nama di sini kita bisa lihat ya nama, betul. Dari mulai nama, terus nik, tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, alamat KTP dan lain-lain. Oke. Begitu Mas. Biasanya Gitu. untuk buat ini prosesnya berapa lama? Untuk buat ini prosesnya insya Allah sih 5 menitan Mas. 5 menit? Oh. Ya, 5 menit. Gampang banget ya? Tergantung sih, kalau memang yang belum terbiasa bisa sampai mungkin 15 sampai setengah jam kalau yang belum paham gitu. Karena terkadang kendalanya ketika memasukkan ID siap kerja, ada kadang-kadang nomor NIK tidak sesuai. Masih mungkin belum diupdate ke Diskusapilnya begitu Mas. Oke. Berarti setiap kali ada TKW lah, PMI gitu, PMI misalkan TKW SPSK ke Arab Saudi yang pengen diproses, betul. Ya ini salah satu proses yang sampai harus siapkan ya. Betul sekali. Jadi begini Mas Ferry, ini bahan untuk para CPMI, kawan-kawan kita yang bekerja ke luar negeri ya. Dari semua dokumen tuh terakhir pasti ini Mas. ID siap kerja. Jadi dari kita kan kemarin pernah Mas Ferry juga ngasih info di vlognya itu KTP persyaratan ya untuk SPSK. Semua persyaratan lengkap, maka kita terakhir itu ID siap kerja Mas. Ini yang paling penting. Gitu terakhir. Boleh dokumen lengkap, kalau nggak ada siap kerja mustahil diterima Mas. Kalau untuk nyiapin ID siap kerja ini biasanya dari proses awal ngubungin sampean, nyiapin dokumennya, terus kapan nih mulai diproses kayak gini? Sebetulnya tergantung Mas. Kalau dokumennya sudah lengkap, di hari yang sama saya kerjakan. Misalkan KTP kakak, ini KTP kakak, akte ijazah dan sebagainya, di hari yang sama saya kerjakan. Tapi terkadang Mas, saya KTP-nya lagi diurus dulu, kakaknya belum keluar, nah itu nggak bisa proses. Sebetulnya untuk pembuatan ID siap kerja ini 4 persyarat Mas. Persyaratannya ada 4. 1 KTP, kedua kakak, ketiga alamat email atau Gmail. Yang keempat itu nomor HP. Gitu yang aktif. Itu persyaratannya ada 4. Kalau ID siap kerja ini maksudnya apa? Kalau paspor kan ada wujudnya nih. Betul. Kalau ID siap kerja ini di store-nya ke misalkan imigrasi atau mana itu gimana sih atau Fisiknya. sudah?
Apakah ada fisiknya atau cuma kayak visa aja terkoneksi sama paspor gitu? Oh, ada fisiknya ini mas. Nih fisiknya. Ini ID siap kerja. Ini Berarti fisiknya. nanti dikasih lembaran ini ya? Betul sekali. Terus nanti misalkan mau keluar imigrasi ditunjukkan ini. diperlihatkan. Oh, berarti harus di-scan juga nanti. Betul sekali. Iya benar-benar. Jadi buat teman-teman sekarang udah tahu ya, ternyata ada fisiknya. Kirain itu mungkin teman-teman berpikir kalau kayak visa, jadi ketika scan paspor udah muncul gitu. Kalau ini barcode ditembak keluar. Gitu di scan. Iya. Kalau pemberangkatan TKI yang mungkin bisa dibilang resmi tapi nggak resmi, jadi kan ada tuh yang misalkan berangkat misalkan ya ke Arab Saudi, laki-laki tapi dokumennya nggak lengkap, terus ditolak. Oke. Katanya sih alasan salah satunya karena kontrak kerjanya mungkin belum didaftarin di sini atau di sana. Apakah ini juga ngaruh? Oke. Jadi begini. Proses jadi ada dua macam nih mas, yang dibilang resmi atau yang resmi. Yang tidak resmi atau ilegal ketika berangkat kerja itu tidak memakai visa kerja. Ya. Itu kan salah satunya mungkin dengan visa ziarah, kunjungan atau turis. Oke. Yang kedua, ada yang namanya berangkat dengan visa kerja tapi dokumen tidak lengkap. Ya Itu sebetulnya tidak dikategorikan 100% ilegal, dia resmi. Cuman proses waktu di Indonesianya ada kelengkapan yang belum lengkap. Ada beberapa dokumen yang lengkap. Saya rasa itu dilengkapi saja. Karena kita berangkat secara prosedur sah dengan visa kerja. Visa amil, kerja di sana misalkan restoran, kerja di restoran, berangkat dari sini misalkan dia bawa bis. Misalnya kan tetap bisa kerja, nyampe di sana bawa bis. Nah, itu sah-sah saja. Mungkin ketika ada penolakan dikarenakan ada beberapa dokumen yang tidak dilengkapi. Menurut saya tinggal dilengkapi, tapi memang butuh proses. Iya. Itu. Yang penting satu, visanya bisa kerja insya Allah, nggak akan ada masalah. Boleh ngintip Pak, ini menu-menunya apa aja nih di ID siap kerja ini? Menu-menunya mas, yang satu resume ya. Resume itu jadi biodata dia yang udah kita input nih. Dari mulai nik, tanggal lahir, jenis kelamin, status, ya nomor telepon mas, alamat domisili, ya begitu. Nah terus di bawahnya itu ada keahlian, nanti kita input mas, keahliannya apa? Misalkan supir, driver, ini saya input keahliannya itu housekeeper. Terus di sini saya kasih bahasa mas, dia menguasai bahasa Arab karena sebelumnya dia pernah kerja di Timur Tengah, jadi saya input bahasa. Gitu. Ini untuk yang pertama itu resume ya. Untuk yang kedua mas ini barcode-nya nih. ID siap kerjanya. Untuk yang ketiga ini kalau kita mau mengubah password, itu password yang sekarang, yang baru sama password yang lama. Nanti semua TKI ini tahu ya, dikasih kan? Oh ini jelas. Itu untuk password ya. Terus ubah email juga ada nih, mau ubah email bisa. Email yang sekarang apa itu bisa ya. Terus ada juga nih dengan ubah nomor telepon mas. Ini nomor teleponnya berapa, ini bisa diubah. Gitu ya. Terus yang terakhir ini pusat bantuan, kalau terjadi misalkan permasalahan baik kegagalan dalam input sebagainya bisa menghubungi CS atau call center. Oke Pak, makasih banget udah sharing-sharing seputar ID siap kerja dan kita sudah melihat langsung tampilan dari ID siap kerja ini. Makasih banget udah membantu. Menurut ini membantu banget sih. Sama-sama. Oke, buat teman-teman yang mungkin penasaran dengan info-info penting, silahkan stay di channel ini. Jangan lupa, Pak Ridwan juga tim saya. Buat teman-teman yang misalkan pengen apa saja, kecuali pengen duit ya. Nah, kalau pengen duit nabung. Gak apa-apa, nggak usah sungkan-sungkan, tanya langsung di nomor WhatsApp, salah satu nomor WhatsApp yang aku taruh di kolom komentar di video ini. Nggak usah basa-basi, langsung aja kirim pesan selengkap-lengkapnya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.